Kata itu guru, ya maha guru. Turk itu ya sing ngomong watu itu Turk. Jadi Turki ini maha gurunya Turki itu kemudian Mustafa Kemal Atatürk itu sebenarnya sudah selesai. Dan saat itu kalau kita ngomong dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, konteks NU ya, Mbah Hasyim itu sudah ma'rifat. Ma'rifat sekali, beliau mengetahui bahwa khilafah itu pasti akan selesai, akan bubar. Dari situlah kemudian beliau itu mencetuskan yang namanya hubul waton minal iman. Saya menemukan istilah hubul waton minal iman itu jelas sekali, itu satu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang kedua itu dari Syekh Mustafa Al-Hulaini. Mustafa Al-Hulaini itu yang menulis kitab Idhatun Nasyi'in ya. Kebetulan saya bawa kitabnya dan aku sebagai kiai nanti kalau dipertanggungjawabkan kan kalau dikisah malaikat itu saya bisa jawab itu ya. Suka Ahkam Sultaniyah juga saya bawa ya, gue macam-macaman lah daripada ada ngomong nanti gue betul-betul tikus kan. Jadi Mustafa Al-Hulaini itu menulis juga di dalam bab Al-Hurriyah itu tentang hubul waton minal iman. Tetapi kalau saya telusuri biografi keduanya, ternyata lebih sepuh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari daripada Syekh Mustafa Al-Hulaini dalam kelahiran. Sehingga saya berpikir, apa Syekh Mustafa Al-Hulaini itu ngutip dari Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi Mbah Hasyim itu sudah mencetuskan hubul waton minal iman. Jadi nasionalisme yang religius. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan ya harus nasionalis. Bahkan disampaikan oleh Hadratus Syekh, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Ya rada ben macam bega kiai. Rada Arab-Arab sih. Begitu. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Orang yang mati karena dia membela tanah airnya mati syahid. Wa man khana li watanihi halalun damu. Yang mengkhianati watonnya, yang mengkhianati tanah airnya ya halal darahnya, kira-kira begitu ya. Kemudian yang selanjutnya next, kalau kita berbicara masalah agama dan negara itu sudah banyak sekali didiskusikan, itu merupakan tau aman ya, saudara kembar lah kira-kira, sehingga tadi ada jargon hubul waton minal iman. Dan yang namanya Islam itu harus menjaga itu. Karena Islam itu, ini juga sanad saya, karena tadi Pak Dr. Umar itu menyampaikan sanad keilmuan yang begitu detail dan lengkap gitu ya, sehingga beliau itu sangat otoritatif ketika berbicara masalah wilayatul faqih. Saya juga kalau berbicara Pancasila misalnya ya sanad saya itu dari kepala BPIP sekarang karena beliau itu Profesor Yudian itu guru saya sejak S2 sampai S3 gitu. Sehingga kalau saya bicara Pancasila ya insya Allah otoritatif lah kira-kira begitu. Ini wilayatul kiai kira-kira begitu. Jadi begitu. Jadi Islam itu, ini bahasa Pak Yudian, itu harus harus respect dan mempertahankan bahwa memang NKRI, kalau bahasa kita di NU itu memang harga mati. Seluruh konstitusi kita, apakah itu Undang-Undang Dasar 45 ataupun Pancasila, itu sudah disyarahi jelas. Ulama kita banyak yang mensyarahi, ulama-ulama cerdas kita yang tadi dianggap otoritatif sekali. Kiai Masdar Farid Masudi itu punya tulisan syarah konstitusi. Jadi Undang-Undang 1945 wis disyarahi, sehingga ya sebagaimana tradisi kita yang ada di NU itu kan jarang untuk tanya dalilnya apa. Bagi mereka yang tanya dalilnya apa, mempertahankan Pancasila, mempertahankan NKRI, itu ya dikasih itu saja, disuruh untuk baca. Tapi problem kita kan tak gelem maca itulah kira-kira. Jadi seperti itu ya. Islam itu kalau bahasanya Pak Yudian, itu proses menuju salam dan salamah. Sehingga jangan ricuh. Karena orang Islam itu harus menebarkan salam, kedamaian, kesejahteraan, dan salamah, keselamatan. Kalau kita belum bisa menebarkan kedamaian, kemudian keselamatan, itu berarti keislaman kita yang dipertanyakan. Wong Islam kok seneng rame, ricuh. Nah, hal-hal semacam itu saya pikir penting untuk diperhatikan. Kemudian selanjutnya kalau kita berbicara masalah negara ya, harasatud dunya waddin, ini bahasanya Al-Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi, kemudian hukumnya fardu kifayah, bahkan membentuk pemerintahan yang adil. Nasbul Imam Al-Adil itu adalah hakmun bihukmi syar'i ya, bahasanya Al-Mawardi itu bukan bihukmil aqli tetapi bihukmi syar'i. Bentuk negaranya seperti apa next, saya kira itu tidak ada patokan baku, sehingga saya sepakat kalau Dr. Umar tadi mengatakan bahwa ini masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadi itu bukan kebenarannya bukan mutlak gitu ya.
bukan masalah yang sampai awake dhewe kudune petentenan kayak apa gitu. Enggak, karena apa? Bentuk negara seperti apa sebenarnya tidak ada patokan baku. Tetapi yang namanya spirit keislaman ada di dalamnya, iya. Dan pengalaman kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu sebenarnya yang mengikuti NKRI yang Pancasilais itu. Sehingga kalau misalnya kita ingin mengganti atau ada orang yang mempropagandakan tentang khilafah dan seterusnya, saya kira itu hal-hal yang sangat ilusif gitu ya. Ilusif itu kayak apa ya? Biasanya orang yang ilusi kayak gitu itu biasanya ya satu karena pakai pengalaman gitu. Kemudian yang kedua ya karena orang baru itu ya kayak cah cilik lah, genit gitu ya. Anak kecil itu kalau misalnya kepada bapak ya itu kan dia menganggap bahwa itu bapakku. Kakaknya orang oleh ngakoni itu bapakku gitu. Kayak gitu ya. Ini bapakku. Ini kakak mengatakan itu bapakmu, ini bapakku. Dan kita sebenarnya itu sudah punya banyak pengalaman. Sehingga tadi Pak Rektor juga mengatakan nggak usah diutak-utak lagi lah. Karena apa? 1925 itu di Mesir itu sudah ada ulama-ulama yang hebat kumpul dari seluruh dunia, ada dari India macam-macam itu. Mereka kepingin membangun lagi kekhalifahan dalam arti khilafah itu ya, khilafah yang untuk ngatur negara itu. Tapi mereka pada akhirnya itu ittafaqu ala alla yattafiqu. Jadi mereka bersepakat untuk tidak bersepakat. Sehingga memang nggak jadi. Ketika nggak jadi lah, ngapain kita repot-repot kayak gitu? Yang penting bentuk negara menurut saya NKRI bahasanya Mbah Lim itu NKRI harga mati yang Pancasilais, dan di sana ada prinsipnya. Prinsipnya itu ya ada prinsip syuro sudah ada di dalamnya, prinsip al-adl ada di dalamnya, kemudian prinsip al-musawah dan al-hurriyah itu semua ada di dalamnya. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, NKRI Pancasila itu sudah menjadi titik temu pandang atau meeting of mind. Elemen dan komponen bangsa semuanya itu sebenarnya sudah bersepakat untuk itu, dan itu merupakan upaya dan sampai hari ini berhasil untuk mempersatukan dan mempersaudarakan, membangun kekuatan al-ittihad wal ukhuwah. Sebenarnya nggak ada yang perlu diklarifikasi karena semuanya kan sudah jelas tadi disampaikan oleh Dr. Umar terkait dengan bagaimana posisi makanah ABI terhadap NKRI, terhadap Pancasila dan seterusnya. Sehingga sebenarnya diskusi kita itu sudah selesai. Kemudian ini tinggal nunggu Jeporo itu kayak apa dari Pak Kasat Intelkom, itu nanti yang akan kita dengarkan. Dan selanjutnya NKRI itu merupakan Body of Consensus, Darul Ahad dan juga Darul Syahadah. Kita sudah bersepakat untuk membentuk negara ini dengan dasar apa dan seterusnya. Spirit Islam ada di dalamnya, dalam undang-undang maupun di dalam Pancasila. Kemudian sebagai Darul Syahadah kita juga sudah mempersaksikan kepada seluruh dunia bahwa ternyata banyak sekali kan orang-orang dari luar negeri yang kemudian sangat takjub dan belajar ke Indonesia. Kenapa kok banyak suku, banyak etnis, banyak agama, tetapi mereka bisa disatukan dalam persaudaraan gitu. Sehingga itu kemudian yang sangat menginspirasi dunia, dan itu yang harus kita pertahankan dan kita isyhadkan kepada seluruh dunia. Bukan malah kemudian kepengen, mohon maaf ya, misalnya mengganti ideologi negara dan seterusnya dengan yang kalau bahasanya Gus Sahil tadi tidak usah dikasih ruang bahasanya gitu. Ya kayak warung kebak lah kira-kira. Itu kira-kira. Kemudian yang terakhir saya sampaikan tentang ini penting karena apa ya? Karena ini ya, karena saya itu termasuk di antara murid juga pengagum ya Simbah Kiai Sahil Mahfud. Beliau itu menyampaikan banyak hal terkait etika politik Mbah Sahil itu. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa politik kebangsaan itu merupakan siasah aliyah samiyah, harus proaktif dan istiqomah untuk menjaga NKRI. Itu Mbah Sahil. Kemudian Mbah Sahil itu dokter, itu rektor pertama di IMISNUS di sini. Dulu ketua umum MUI, kemudian Rais Am PBNU sebelum Kiai Mustafa Bisri dan sebelum Kiai Ma'ruf Amin dan sebelum ini Kiai Miftahul Akhyar. Itu rektor pertama di sini masih IMISNUS waktu itu belum universitas. Ya, sampai tahun 2012 beliau sedo atau wafat tahun 2014. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan bahwa Islam itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Ini yang saat ini didengung-dengungkan oleh Mas Menteri, Agus Menteri,
Itu Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi, artinya jangan mempolitisasi agama. Dan hati-hati nanti tahun 2024 ini diprediksi oleh para pakar, nanti politisasi agama, kemudian politik identitas itu akan menjadi sangat ramai ya, dan juga menjadi penentu. Sehingga kita kalau bisa tidak usah dipermainkan untuk itu. Kemudian yang ketiga, beliau menyampaikan bahwa fikih siyasah itu lima solihil ummah, sejalan dengan maqasidus syariah, seharusnya begitu. Yang terakhir, kita harus mensyukuri NKRI ini yang Pancasilais jangan dikufuri, karena upaya untuk mengkhilafahkan NKRI adalah bentuk pengingkaran dan bahkan bentuk ifsad. Kita punya contoh di dalam Al-Quran, itu kaum Ad, kaum Samud, etnis Iram, dinasti Fir'aun, itu orang-orang yang diberikan, atau kelompok kaum yang diberikan kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan besar, tapi mereka alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad, akhirnya ya fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Naudzubillah min dzalik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bisa menyimpulkan kata-kata saya sendiri. Mudah-mudahan ini manfaatnya, ini hanya macam-macaman saja. Saya sekali lagi niat untuk tabarukan dan ngaji sama Dr. Umar Shahab, juga kepada Yunidad dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Ini kalau tidak dibatasi biasanya dirasa sedang manggung di malam hari kan terlalu lama. Oke, lanjut saja, monggo Pak Sulis. Ini bisa menyampaikan kondisi Jepara khususnya hari ini ketika menghadapi ancaman dari riak-riak kecil lah ya, riak-riak kecil dari isu khilafah. Waktu saya berikan sepenuhnya kepada Pak Sulis. Akan lebih baik jika tidak sampai 20 menit Pak, karena nanti diskusinya pasti akan panjang. Monggo Pak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Unisnu, DK, para narasumber dan para hadirin yang hadir pada kesempatan yang sangat baik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, sedianya yang memberikan narasumber di sini adalah Bapak Kapolres. Ternyata Bapak Kapolres sudah ada jadwal jam 12.30 beserta PJU Jin akan hadir di sini. Jadi rame-rame nanti akan di sini. Nah, secara kebetulan juga ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan di Polres Jepara. Mohon izin sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Sulistiono. Asli saya Cilacap. Saya ngapa-ngapa. Ya. Ini waktunya sedikit juga. Terus sedikit. Jadi jabatan saya Kasat Interkam. Sebelumnya saya berkarir di kepolisian, hidupnya di dunia hitam, yaitu di dunia reserse. Istilahnya bergaul dengan lapisan apapun ada di situ. Disiplin ilmu saya adalah di kriminal umum, khusus tidak pidana pemilu, industri keuangan non-bank, PPNS, dan pernah menjabat Kasat Narkoba. Luar biasa bagi saya. Karena di Kasat Narkoba penuh intrik di situ, penuh ancaman. Dilihat dari barangnya juga, sekilas saya ceritanya, barangnya aja gila, ketemunya juga dengan orang-orang gila. Nanti kasusnya tambah gila lagi. Syukur alhamdulillah Tuhan memberi amanah kepada saya menjadi Kasat Interkam sampai dengan pagi hari ini. Saya menjabat baru 3 bulan. Dunia saya dunia represif, beralih ke dunia preventif. Sungguh mulia di sini.
Terima kasih, itu sebagai awal pembuka. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kemudian saling memberikan tatap muka dengan kondisi yang sehat. Yang pertama, saya memberikan pengertian terlebih dahulu bahwa saat Intelkam ataupun jabatan saya adalah meliputi di bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, radikalisme, dan terorisme. Sesuai dengan permintaan dari narasumber, riak-riak kecil radikalisme yang ada di Kabupaten Jepara. Bapak Ibu sekalian, sudah barang tentu sudah mengetahui ataupun mengikuti apa yang terjadi di Kabupaten Jepara melalui medsos ataupun berinteraksi dengan masyarakat yang ada dengan kejadian-kejadian di Kabupaten Jepara. Hal yang paling penting adalah penggalangan ataupun pengawasan ataupun yang lain-lainnya tidak bisa dilakukan oleh tugas kepolisian sendiri. Saya balik bertanya ataupun saya berharap apabila dengan kondisi yang sudah ada ataupun yang menyimpang, berikan kami masukan, ajak saya duduk, ajak saya bicara, ajak bagaimana penyelesaian. Saya yakin memberikan satu edukasi dengan akademisi yang lebih bagus ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih fokus adalah keberhasilan kita semua untuk menjaga NKRI. Saya tadi dalam benak saya berpikir, saya mau bicara apa? Karena definisi saya sudah diambil semua sama narasumber. Ini yang menjadikan satu catatan bagi saya. Tadi sudah dijelaskan, definisi saya sudah hilang ini dan diambil semua dan sudah paham semua. Intinya seperti itu. Jadi ada satu hal yang paling penting, bagaimana sistem kerja dari kepolisian khususnya intelijen dalam menyikapi permasalahan-permasalahan deradikalisme, radikalisme, terorisme, ataupun dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian sudah paham betul ada beberapa ormas sebagai catatan yang tidak disahkan oleh Negara Kesatuan kita. Salah satunya adalah Khilafatul Muslimin. Kami sudah memberikan kajian, namun kita adalah melihat bagaimana situasi dan kondisi masyarakat, menolakkah, mendukungkah, ataupun ikut serta di dalamnya. Ini penting. Pemahaman ini dari kepolisian itu sudah bertindak. Kita bekerja sama dengan instrumen yang lain, yaitu pemerintah yang berkaitan ataupun menjadi leading sektor yang ada di sana. Sebagai catatan juga, tadi yang terakhir saya cermati, ini adalah tahun politik. Jangan sampai ormas ataupun yang lainnya berafiliasi dengan partai politik. Ini akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini, Bapak Ibu sekalian, saya sangat-sangat berharap, saya ulangi lagi, saya sangat-sangat berharap dengan kemampuan disiplin ilmu yang ada, terutama di UNISU ini, bergerak. Mohon izin, kami sudah
sering berkoordinasi dengan mahasiswa yang ada di sini. Sungguh luar biasa. Mbak siapa? Mbak Melati. Mbak ini saya sudah kenal kemarin, Mas. Acara apa ya? Mbak Yuyun. Seminar. Salah satunya. Ya. Jadi memiliki daya pikir tujuan yang sangat-sangat luar biasa, mempunyai keinginan merubah keadaan yang tujuannya lebih maju daripada di kabupaten yang lain. Luar biasa Wisnu. Kami tergerak pada saat saya berbicara tentang kondusivitas, pada saat bicara tentang ideologi. Walaupun saya bicara dengan hanya sekedar ngopi, tapi sampai larut pagi ternyata. Itu ternyata lebih mengena. Ibarat kalau kuliah itu tidak ngantuk. Tidak seperti saya pada saat masa-masa kuliah, waduh, selalu duduk di pojok paling belakang. Syukur alhamdulillah kami tidak akan memberikan pemaparan yang panjang lebar. Ada satu tambahan lagi di luar Khilafatul Muslimin. Kami sudah profiling semua A, B, C, D, E dan yang lain-lainnya, mulai dari keberadaan maupun aktivitas yang ada, walaupun itu secara silent. Hal itu agar supaya utuh di Kabupaten Jepara. Bapak Ibu sekalian sudah paham betul sekarang ini mau dibawa kemana, mau dimanfaatkan oleh siapa. Nah, tugas inilah yang paling penting bagi kita semua. Siapa lagi yang berpikir ke situ? Negara aman, masyarakat nyaman, kita berbuat yang terbaik demi NKRI. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar. Percayakan kepada kami, berikan kepada kami ada hal. Beri dukungan. Ada ormas-ormas yang sebenarnya ini tidak boleh saya sampaikan. Berafiliasi dengan satu kelompok demi kepentingan politik. Saya berpesan, terutama akademisi yang ada di Wisnu, tidak terpengaruh dengan hal itu. Sekali lagi, silakan kerjasama dengan saya, berikan masukan untuk satu komitmen membangun Kabupaten Jepara, terutama eksistensi dari Wisnu ini sendiri. Demikian yang perlu saya sampaikan, karena ini dibatasi waktunya. Saya dibatasi, saya kepenginnya lebih-lebih. Akan saya paparkan, namun di lain kesempatan bila mana ada waktu, saya kepengen diskusi yang lebih spesifik untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak AKP Aris Sulistiono SH, Kasat Intelkam Polres Jepara. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait langsung dengan kasus-kasus ya, yang ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu peserta, khususnya yang berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu tentang Wilayatul Fatih, Khilafah dan NKRI. Nah, nanti Bapak Sulis tadi sudah sangat terbuka ya, untuk bisa berkoordinasi secara langsung. Oke, silakan, kita masih punya waktu maksimal 30 menit ya untuk berdiskusi. Saya buka satu termin dulu, 3 penanya ya. Satu, kemudian di baris tengah sama di baris yang paling kiri saya. Oke, silakan.
Satu. Yang tengah ada? Oke, dari FKPP. Monggo. Yang paling kiri? Ada? Kalau nggak ada ya saya kembalikan lagi ke forum. Siapapun boleh. Studian. Studian. Iya, Ada? Oke, monggo. Langsung saja saya minta bantuan dari panitia. Oke, monggo perkenalkan, kemudian pertanyaannya mohon dipersingkat dan diperjelas, ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari delegasi MUI Kabupaten Jepara akan menanyakan ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkhusus untuk Habib Dr. Umar Shahab. Kami mempunyai amanah, kami dapat amanah dari Dr. Masyudi selaku Ketua Umum MUI Kabupaten Jepara dan Sekjen dari FIBV memberikan salam kepada beliau. Itu yang pertama. Kedua adalah MUI Kabupaten Jepara mengapresiasi terkait dengan seminar kebangsaan terkait dengan NKRI, Wilayatul Faqih dan Khilafah. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah bahwa salah satu misi dari MUI Kabupaten Jepara adalah membuat daerah kerukunan atau daerah kerukunan, kabupaten kerukunan dan lain-lain. Itu salah satu misi besar dari MUI Kabupaten Jepara. Yang keempat adalah terkait dengan pertanyaan saya. Kita ketahui bahwa tadi dijelaskan oleh Dr. Habib Dr. Umar Shahab bahwa kemajuan atau perubahan yang sangat signifikan di Republik Iran itu adalah terkait dengan beliau Al-Imam Khomeini. Katakanlah seperti itu, dengan mengusung Wilayatul Faqih, ada artikel yang ditulis oleh beliau. Itu saya ambil dari Wiki Syiah. Saya baca di Wiki Syiah bahwa salah satu teori besar dari politik atau teori faqih itu adalah terkait dengan politik itu diangkat dari Wilayatul Faqih. Saya teringat dari apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Mus, yang mengatakan bahwa yang bertanggung jawab besar atas kemajuan dan kemunduran dari Indonesia itu adalah kaum muslimin. Itu satu poin. Maka saya akan meruntut dari beberapa kondisi bahwa ketika saya itu bertepaan di beberapa masjid atau utama kota besar seperti Semarang dan lain-lain, saya ketika melihat beberapa brosur yang ditampilkan oleh HTI zaman dulu sebelum HTI bubar, itu menawarkan beberapa solusi. Yang pertama adalah sistematika yang ditulis itu sangat runtut terkait dengan kondisi Indonesia yang menurut mereka itu carut marut, dan akhirnya dalam intinya itu adalah terkait dengan solusi yang ditawarkan adalah khilafah. Ketika dibubarkan akan muncul dengan ideologi yang lain, karena ini adalah sebuah problem yang laten, katakan seperti itu. Maka saya juga akan meruntut lagi dalam sebuah masalah ketika saya diskusi dengan dosen saya, yaitu pertemuan dengan Prof. Gunaryo terkait dengan perkembangan ideologi atau umat Islam yang ada di Indonesia, bahwa ketika kita bandingkan ketika Iran itu tahun 1970 katakan 8-9 dan Indonesia itu 1945 katakanlah seperti itu, bahwa kemajuan Indonesia itu lebih lambat daripada kemajuan negara-negara yang lain. Nah, yang menjadi masalah adalah problem yang muncul, kenapa muncul problematika seperti itu adalah ketidakpuasan organisasi-organisasi yang menentang atau memunculkan pemahaman-pemahaman seperti khilafatul muslimin dan lain-lain. Ini adalah kekecewaan ketika Indonesia dipandang oleh mereka adalah carut marut dalam segi politik dan lain-lain. Sehingga ketika saya pautkan dengan keyakinan di situ bahwa mereka itu mengusung Wilayatul Faqih, itu sedikit banyak ada seakan-akan kesamaan. Persingkat ya Mas ya. Pertanyaan saya adalah terkait bagaimana pandangan dari narasumber terkait dengan pandangan seperti itu, bahwa ketidakpuasan mereka itu terkait dengan keadaan Indonesia pada saat ini. Saya tidak berfokus pada narasumber, tapi setidaknya 3 narasumber ini akan memberikan jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tadi siapa?
Usman. Usman, oke. Oke, terima kasih. Silakan dari FKPP Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren yang ada di Jepara. Monggo Pak Kiai memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Muhammad Rasyid Harwani sebagai khatib daripada Kiai yang bergabung di FKPP, yang mana FKPP itu adalah lembaga atau forum yang menangani atau merangkul semua pesantren yang ada di Jepara, baik Syi'i, Wahabi, dan sebagainya. Pesantren saya dong Wahabi. Dan ada yang tidak berafiliasi. Ada 2 pesantren yang tidak berafiliasi. Dan semuanya terdata, ada yang LDII, ada yang Wahabi, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, dan 2 yang tidak berafiliasi. Yang saya tanyakan pada kesempatan ini, dengan adanya begitu banyaknya, sehingga saya mengetahui figur-figur pesantren, sehingga saya bisa merangkul dan bisa merangkul. Begitu juga Islam. Saya kita ketahui begitu banyaknya dan semuanya mengakui Ahlussunnah kecuali Syi'i. Sedangkan di Ahlussunnah sendiri, saya mengacungi jempol kepada Nahdlatul Ulama yang gentleman, sehingga ada Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Itu juga saya mohon dalam Syi'i. Karena jangan sampai timbul kecurigaan karena Syi'i yang ekstrim, sehingga kalau memang Syi'i imami, diambil Syi'i imami. Biar sehingga teman-teman tidak ada kecurigaan, mau imami dan sifatnya toleran. Ini yang saya kehendaki. Sehingga biar seperti Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, gentleman. Nanti Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, Syi'i imami. Jangan sampai ada Syi'i Zaidiyah dan sebagainya. Nah, sehingga nanti ada teman-teman kita itu, oh ini berarti saya kena rangkulan. Oh ini perlu dihati-hati dan sebagainya. Ini. Yang kedua, mohon maaf karena yang ada di sebelah Khilafatul Muslimin ini saya tahu siapa tokohnya, tahu dari tokohnya karena mohon maaf Pak Sulis itu pernah ngaji pada saya. Karena saya itu punya kegiatan ngaji di malah muridmu ya. Karena bukan dari kita. Malah murid saya itu. Murid saya itu kan masuk guru dunia ma'arif, masuk murid saya. Tapi yang saya nggak ketahui dari jalur apa sampai bisa masuk ke situ. Nah ini, kita kalau terkenal saya nggak tahu ya. Sehingga nanti dari. Gurunya kok melu terkenal. Ini supaya saya ini yang tahu bahwa itu menurut saya, karena kan setapan sekali kan saya mengisi ngaji di Kalimantan, sehingga dia ikut pada saya ngaji. Nah, selama 2 tahun ini tidak pernah ngaji, baru-baru tahu dalam YouTube kalau ada masalah. Nah, sehingga saya mohon dari Pak Sulis dari sisi mana sehingga bisa masuk ke situ. Mungkin kan sudah ada pertanyaan dari polisi sehingga bisa masuk dulu sama itu. Sehingga nanti teman-teman bisa paling tidak bisa menjembatani, bisa menutup langkah-langkah sampai bisa masuk ke situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosif. Satu lagi kalau ada? Cukup? Nggak ada? Masih ada? Dari PMI ada? Nggak? Oke. Ini saya tarik benang merah dulu, menyederhanakan beberapa pertanyaan tadi sambil nanti kita mendengarkan adzan sejenak. Yang pertama dari Pak Usman ya MUI. Tadi apa pendapat dari narasumber mengenai gerakan-gerakan misalnya Hizbut Tahrir ya, apapun problemnya solusinya hanya satu, yaitu khilafah. Kemudian biasanya salah satu propaganda yang didengungkan adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur bangsa ini, sehingga lagi-lagi harus diseret ke isu khilafah. Kemudian yang kedua dari FKPP
tadi sudah meminta ya, mungkin ya, meminta untuk kelompok Syiah biar lebih jelas gitu identitasnya, apakah perlu misalnya Syiah Imamiyah, kalau Aswaja An-Nahdiyah, atau mungkin nanti bisa dipaparkan sekte-sekte yang ekstrim di dalam Syiah itu juga boleh ya, sebagai pengetahuan bagi kita. Dan juga tadi rekrutmen teknik jaringan sampai orang yang tadinya dianggap biasa bisa menjadi pentolan Khilafatul Muslimin. Ya mungkin itu nanti bisa dijawab oleh semua narasumber, tapi senang kita mendengarkan azan. Bongkar malah. Ternyata harus bongkar men. Setelah scan. Emang di sini dulu. Dua kali lihat terus gitu. Kalian dulu mau ke Jakarta sih. Ya aku rak dulu. Tidak ada lagi dah. Ada lagi. Speaker apa? Oke, kita minta tanggapan yang pertama dari Pak. Oke, Kiai Abdul Wahab dulu. Monggo, Pak Kiai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Singkat saya sampaikan, terima kasih sekali tadi dari MUI Gus Usman ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa terkait dengan sejarah panjang khilafah itu sebenarnya harus kita pahami. Yang pertama kita pahami itu kita harus satu paradigma, dan ini sangat wajar, bahwa jangan menganggap bahwa khilafah itu kemudian kesannya itu selalu suci, lurus, sirotol mustaqim, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari sejarah panjang khilafah, dan khilafah juga seharusnya memang kita tidak hanya pahami dia hanya menjual keberhasilan saja, al-faqih dijual, kemudian keberhasilan apa. Jadi dalam perjalanan sejarah panjang khilafah itu juga problemnya banyak sekali. Sehingga tidak tepat kalau misalnya tadi disampaikan bahwa kalau misalnya problemnya apapun, ya makanannya apapun, minumnya tetap botol kaji Samsul. Maksudnya itu problemnya apapun, kemudian solusinya menjadi khilafah, kemudian dia itu dengan dalih pemerintah tidak dianggap pecus atau bisa untuk mengurus negara. Coba kita lihat ada sedikit aja misalnya sejarah panjang khilafah itu. Setelah kemudian khilafah itu dibubarkan gitu ya. Kemudian di sana itu 37 terbentuk Ikhwanul Muslimin oleh Hasan al-Banna, dia orang Maroko yang tinggal di Mesir. Kemudian setelah itu Hasan al-Banna terbunuh, digantungkan oleh Sayyid Qutb.
Sayyid Qutb kemudian menulis Ma'alim Fitorik itu, dan dia itu mereinterpretasi namanya jahiliyah. Dia mengatakan bahwa jahiliyah itu an-nizam al-hukmi ghairul islami, termasuk liberalisme, kapitalisme, sosialisme, termasuk nasionalisme dan seterusnya. Kemudian dari situ kemudian Ikhwan akhirnya menjadi agak ekstrim gitu ya. Kemudian setelah Ikhwan dibubarkan, bahkan Presiden Jamal Nasir itu Sayyid Qutb dan kawan-kawan itu digantung, digantung, radikalisme semakin menjadi-jadi. Artinya apa? Artinya sejak dulu coba di kekhilafahan itu juga banyak sekali ya pembunuhan-pembunuhan mulai, ya mohon maaf tadi yang disampaikan, termasuk Mas Usman juga kan dibunuh ya. Ya Sayyidina Usman, bukan Mas Usman yang ini, kemudian Sayyidina Ali, termasuk ya Allah kalau misalnya kita itu sedikit membaca tentang bagaimana Sayyidina Husain ya. Saya tidak, tadi kalau Dr. Umar mengatakan dalam hal semacam itu memang pada berlinang air mata, saya kira itu menjadi sangat-sangat wajar, karena kita sendiri yang misalnya hanya tahu dari sejarah-sejarah sampai seperti itu. Sampai 1969 itu lahir namanya Jama'atul Takfir wal Hijrah, dan ini mulai bahaya sekali. Ini ada, ketika itu ada fatwa-fatwa ya, ada tahrimu khurujil mar'ah minal bait lidirasa awilil amal. Perempuan itu nggak boleh keluar dari rumah, termasuk mau seminar. Itu kalau misalnya kita mengikuti model Jamaah Takfir wal Hijrah, dan ini sekte-sekte ekstrim maksud saya. Ketika orang-orang yang mengusung khilafah itu sebenarnya itu bukan solutif gitu loh. Mereka itu juga nggak lurus-lurus amat, terus bukan orang yang adem ayem, itu bukan. Kemudian ada tahrimu qabdil ma'ash minal hukumah. Ada keharaman kita itu menerima gaji dari negara gitu, sehingga menjadi ASN itu haram. Jadi nggak boleh dari PNS. Ada lagi tahrimul qadha fil mahkamah al-hukumiyah. Dia itu mengharamkan berperkara di pengadilan. Bahkan yang aneh lagi itu tahrimu qiraatil jaraid wal majallat wal mansyurat. Nggak boleh baca koran, nggak boleh baca majalah. Jadi nggak ada Scopus. Kalau di kampus nggak ada jurnal-jurnal. Hal-hal semacam itu ya luar biasa. Ada sempalan lagi namanya tarbiyah misalnya ya. Tarbiyah itu ya dia melalui kajian-kajian, kemudian nanti kalau sudah disiplin dibaiat. Hal ini saya sampaikan dalam rangka ideologisasi lah ya kira-kira, karena saya ya wong NU, sehingga hal semacam ini penting. Dan di kampus-kampus dimanapun di Indonesia itu kemasukan tarbiyah, kecuali Unis Jepara. Sudah ada tarbiyah. Iya, tapi bahayanya kita ada fakultas tarbiyah. Ya. Tapi bukan berarti tarbiyah makna ini. Ya. Hal semacam ini kan repot. Ada lagi sempalannya itu namanya Hizbul Adalah Warrofahiyah. Ini tidak usah saya terjemahkan ya, karena agak sensitif ya. Hizb itu artinya partai, kemudian ya intinya Hizbul Adalah Warrofahiyah. Artinya apa? Orang-orang semacam itu sebenarnya itu memang kita tidak bisa kesankan bahwa mereka itu lurus, sirotol mustaqim, kemudian lembut, solutif, enggak. Karena di dalam sepanjang sejarahnya mereka juga banyak sekali problem. Dan kalau misalnya tadi disampaikan apapun problemnya itu solusinya adalah khilafah, itu ya sekali lagi itu ilusi. Di samping ilusi itu sama sekali tidak tepat ya, karena mereka juga bermasalah. Masa mengatasi masalah dengan masalah? Tantung kayak pegadaian. Didol di sana-sana orang payu, masa digawa ngore ini terus diterima. Itu kan wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kiai. Monggo selanjutnya Pak Dr. Umar Syahab. Ya, terima kasih dari MUI, Mas Usman. Salam dari Pak Ketua Majelis Ulama. Saya terima dan salam kembali buat beliau. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Abdul Wahab bahwa khilafah itu adalah ilusi. Lebih tegasnya lagi, khilafah itu adalah takhayul. Khayal, itu menghayal, tidak realistis. Dan kalau ada orang yang kemudian mengidolakan khilafah itu nggak ngerti khilafah, nggak ngerti politik, perjalanan sejarah politik. Kalau kita mulai dari masa dinasti Umayyah sampai ke dinasti Utsmaniyah itu, dan kita membaca bagaimana peralihan seorang khalifah ke khalifah berikutnya, itu ya kita harus menangis sebetulnya.
ibu membunuh anak itu untuk jadi, misalnya yang di Mesir itu ya, di kisah tentang khilafah al-Mamlukiyah itu, kalau kita bicara itu yang namanya Syajaratud Dur itu, khalifah pertama perempuan, walaupun dari sisi fikihnya ini menjadi sebuah masalah, bukan masalah, artinya sebuah perkembangan menarik bahwa Syajaratud Dur, seorang perempuan itu diakui sebagai penguasa meskipun sementara, tapi Syajaratud Dur tidak segan-segan membunuh anaknya untuk sampai ke posisi itu. Dan khalifah-khalifah Abbasi itu juga saling bunuh di antara saudara. Jadi problem besar itu kalau orang bicara khilafah yang gimana. Ini sedikit kajian akademik. Kalau membaca karyanya Munawir Syazili dalam bukunya Islam dan Tata Negara, kesimpulan beliau itu tidak ada itu sistem khilafah karena gak jelas pola yang mana mau yang diambil, pola Khalifah Abu Bakar ketika terpilih atau polanya Khalifah Umar ketika tidak terpilih ya, tapi ketika dia ditunjuk, atau polanya Khilafah Utsman ketika syura, tapi syura yang sudah dikritkan oleh Khalifah Umar, bukan syura seperti yang kita pahami, atau khilafahnya Ali setelah melalui pemberontakan. Mana itu? Nah, sehingga beliau bisa mengambil kesimpulan sistem politik apapun silakan sesuai dengan kemaslahatan setempat itu. Tapi memang kita harus jujur, terlepas dari khilafah dan non-khilafah, ada kegalauan di kalangan kaum muslimin tentang situasi, kondisi, dan nasib kaum muslimin. Kita ini kan sejak Barat bangkit melalui renesansnya dan melalui apa yang disebut dengan lahirnya sistem demokrasi di Barat, bahkan sebelumnya dari abad 16-15 itu kan kondisi umat Islam kan terpuruk. Islam itu selalu berada di pinggiran. Nah, ini melahirkan semacam kecemburuan, marah, sakit hati, dan sebagainya. Dan lahirlah kemudian apa yang tadi diharapkan sebagai solusi untuk membalikan kejayaan Islam. Ketika yang dipilih itu adalah solusi khilafah, ya bingung juga mau khilafah yang model mana. Utsmaniyah nggak bisa dijadikan contoh, Abbasiyah nggak bisa dijadikan contoh, Umayyah nggak bisa dijadikan contoh. Kemudian kalau misalnya 4 khilafah Rasyidiyah juga yang polanya bagaimana. Maka ketika Maududi melahirkan sebuah konsep politik, Maududi itu menulis sebuah buku tentang konsep politik negara dan khilafah itu, Maududi melakukan istihad-istihad yang beda dengan Al-Mawardi misalnya. Nah, istihad-istihad itu ketika NU pada tahun berapa itu Pak, ketika bergabung dengan Nasakom ya, apa bisyaukah apa istilahnya? Waliul amri ad-daruri bisyauka. Waliul amri ad-daruri itu sebuah istihad politik. Dan ketika tahun 83 ya, ketika Situbondo 84 mengeluarkan misalnya menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, itu juga adalah sebuah istihad politik yang sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi memang betul-betul itu sebuah ilusi, sebuah khayal. Dan ya kita perlu memahami cuma latar belakang kenapa. Nah, karena itu Abi misalnya dalam statement manifesto itu tadi kan menegaskan bahwasannya Pancasila itu harus dikawal dengan keadilan, dengan kesejahteraan dan sebagainya.
Itu saya kira. Yang kedua, kalau kaitan dengan identitas Pak, Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, di Indonesia ini saya belum menemukan ada Syiah selain Imamiyah, Isna Asyariyah. Jadi dengan penyebutan Syiah saja kita sudah dimaksud adalah Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah. Tetapi memang secara individual ada aja orang-orang yang ekstrim. Cuma ekstremitas yang ada itu bukan pada kasus politik. Jadi kita belum menemukan ada satu orang Syiah pun dari berbagai komunitas yang ada, baik yang bergabung dalam ABI atau yang dalam Hijabi atau mungkin yang tidak bergabung kepada keduanya, yang punya agenda politik itu tidak pernah kita temukan. Ya karena komunitas kita masih terbatas, kita kan bisa mengawasi, membaca mereka. Jadi tidak pernah kita membaca ada sebuah agenda politik atau harokah sia-sia itu tidak ada. Tetapi memang ada oknum-oknum tertentu di antara komunitas Syiah ini yang punya ekstremisme, tapi itu bukan ideologi, tapi lebih kepada sikap terhadap misalnya para sahabat. Nah, karena kan mereka ada yang sampai misalnya menolak para sahabat, itu ada, iya betul. Dan itu biasanya kita identifikasi dengan Syiah London. Syiah London. Di London itu ibu kota. Kenapa kita sebut dengan Syiah London? Karena di sana ada tokohnya, si muda namanya Yasir Habib, tapi bukan Habib Pak. Habib itu saya bukan dia. Dia sorbannya putih. Nah, kalau saya sebagai Rosyah nanti sorbannya hitam. Pak Kiai Mikdad ini selalu mendesak saya pakai sorban itu. Saya sampai sekarang ini masih belum berani, karena saya mungkin terlalu kuat kenusantaraannya. Jadi saya ini Nusantara. Dengan pakai pecinya putih juga, hitam juga Pak. Nah jadi ada ekstrem-ekstrem seperti itu yang mungkin kalau bicara tentang sahabat itu berlebihan. Nah, kita katakan itu Syiah London. Kenapa? Karena memang di sana ini ya, seperti organisasi sebelumnya itu Pak, ini adalah mainannya intelijen Inggris yang mengayomi mereka, yang kemudian memfasilitasi segalanya untuk menciptakan instabilitas pada komunitas Syiah. Dan karena itu mereka menentang Iran. Syiah London ini mengkafirkan Ayatollah Khomeini. Bagi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran, itu kafir. Karena dianggap, jadi orang Syiah mengkafirkan orang Syiah juga Pak. Karena dianggap dia itu tidak, karena Imam Ali Khamenei itu mengeluarkan fatwa. Ulama-ulama besar Syiah itu mengeluarkan fatwa haram hukumnya mengusik, bukan sekedar mencaci maki, mengusik tokoh-tokoh agama yang dihormati oleh mazhab lain. Mengusik saja nggak boleh, haram hukumnya. Nah, itu fatwa, dan fatwa itu berlaku. Jadi orang-orang yang orang di Iran itu atau dimanapun itu tidak ada yang melakukan itu. Karena bagi mereka, seandainya mungkin ada satu dua yang punya kesimpulan seperti itu, artinya menganggap bahwa wajar, tapi karena adanya fatwa tidak ada yang berani melakukan itu. Nah, Syiah-Syiah seperti ini sangat individual. Jadi agak sulit kalau kita mau mengidentifikasi mereka dengan Syiah apa itu. Maka kita secara realitasnya kita sebut sebagai Syiah London. Ya. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Monggo langsung saja Pak Kasat. Ini terkait tadi ya Khilafatul Muslimin, terus mungkin apa rekrutmen iming-imingnya apa bisa sampai ke sana. Monggo Pak. Terima kasih. Langsung
saja. Izin Pak. Sesuai dengan database saya, yaitu pada tanggal 01 September 2015. Dari situlah tumbuh kembalinya Pilar Batu Muslimin yang ada di Kabupaten Jepara. Jadi kita sudah menarik mundur dari 2015, yang mana kehadiran itu ada satu perkumpulan. Tepatnya saya tidak bisa memberikan satu inisial pun, ini sudah kewenangan dari ranah penyelidikan atau penyidikan dari luar kota. Nah, dari situlah kemudian terstruktur, dibuat satu perwakilan sekretariat. Kemudian ada yang memberikan pengaruh terhadap tetangga-tetangga kita. Inilah Bapak Ibu sekalian, ternyata dengan mudahnya padahal kita sudah memiliki kedaulatan, memiliki paham kepercayaan, paham agama, namun dengan adanya pengaruh yang lain, dengan adanya baiat, kemudian syiar, terpengaruh juga. Bila mana itu tidak dilakukan secara tegas, kita sudah melakukan secara tegas, namun istilahnya itu kalau dari hulu ke hilir, ini hilir ke hulu. Pimpinan diamankan, itulah terbuka semua yang ada di Indonesia. Kami tidak bisa menjelaskan secara rinci sekali ini sebagai bahan penyelidikan intelijen pada saat itu. Kita hanya menyajikan sekilas, Pak. Dengan adanya yang sudah diamankan, nantinya akan terbuka semua. Ini bisa empat mata ya, Pak. Jangan. Saya takut salah, Pak. Karena apa? Apapun seorang polisi, Pak. Kalau intelijen dinamis rahasia tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke ranah ini adalah hal merupakan fakta, harus betul-betul fakta. Tapi kalau tanggal 01 September 2015, ya ada pengaruh dari luar yang sangat dominan, memberikan keyakinan terhadap itu. Saya kasih bocoran satu kisi itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti untuk kisi-kisi yang lain bisa ditindaklanjuti sendiri, Pak. Sambil ngopi. Ya, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber. Sayangnya waktu kita harus dibatasi dan masih banyak hal sebenarnya yang ingin kita gali, tapi apa daya, ya, mungkin kesempatan lain insya Allah akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semoga Pak Kasat Intel mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan dan kita bisa bersilaturahim kembali kepada mereka. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir. Nanti masing-masing delegasi akan mendapatkan dari Pondok Pesantren Darut Takrib dari ABI. Silakan nanti bisa menghubungi panitia yang ada di depan sekaligus untuk membawa makan siang. Jadi makan siangnya nanti nasi kotak bisa dimakan di sini boleh, di rumah juga boleh. Mungkin itu, terima kasih. Dan yang terakhir karena tadi agak datang belakangan, Pak Kasat Intel, kami mohon untuk bersedia menerima cindramata dari panitia yang akan diberikan oleh Ketua Umum PC PMII Jepara, Mas Sahabat Gula Musofi. Silakan dari panitia bisa membantu. Monggo Pak Kasat bisa ke depan. Ini
musuh saya. Tapi dalam argumen. Jadi, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kasat Intelkam Polda Jepara, Bapak Sulis, dan mudah-mudahan ini bisa membekas di hati. Masih ada satu lagi, Bapak, langsung mawon. Saya tak menutup. Jadi, bersamaan dengan berakhirnya penyerahan cindera mata ini, berakhir pula sesi seminar kebangsaan kita yang mengulas tentang NKRI, Wilayatul Faqih, dan Khilafah. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari peserta. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia yang telah mensukseskan acara ini. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa memoderasi dan kalau bahasa Palembang bisa narasumber foto bersama ya. Terima kasih. Monggo bisa foto bersama dulu ya. Seluruh narasumber bisa